Jesiers dan Sinergia. Shalom. Aku percaya bahwa kita semua di sini siap untuk beribadah, amin. Yang siap aku ajak buat kita semua bisa bangkit berdiri dan maju ke depan dulu, rapiin barisannya. Cikaris bisa maju ke depan, Jenif maju ke depan lagi. Evan, Jerry bisa maju ke depan. Kita rapiin dulu barisannya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, aku mau ajak buat kita sama-sama satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Sekarang kami mau beribadah Tuhan, Engkau yang sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang berikan kami hati yang mau diajar Tuhan, supaya nantinya Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami dapat mengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, aku percaya bahwa kita semua di sini bersukacita pada hari ini, amin. Amin. Yang sukacita bisa kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama nyanyikan ya. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
masih siap lompat dan meninggikan nama Yesus? Sorak-sorakan. Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Hey, yeah. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sorak-sorakan haleluya, haleluya. Woo! We go. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know, deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. So you, woo, to you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. To you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Woo! Sorak-sorakan haleluya. Puji nama Tuhan, semuanya kabar baik, amin. Mari
Karena itu semua karena kemurahan Tuhan, mari saja kita mau lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau angkat setiap hati, mau bawa setiap hati kita, mau bawa setiap diri kita posisi yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan mulut kami yang penuh dengan puji-pujian. Ya Bapak, sungguh kami kagum akan setiap perbuatan-Mu atas hidup kami Bapak. Ya Yesus, hanya Engkau yang selalu kami andalkan, apapun situasi yang terjadi atas setiap kehidupan kami Bapak. Kami mau terus menaruh pengharapan pada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya buat hidup kami Tuhan. Mari saja kita mau naikkan setiap syukur kita, mau menaikkan sembah. Engkau baik Bapa, Engkau dahsyat, kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu Tuhan. Haleluya, ini setiap kami yang rindu menyembah-Mu Bapa. Kita mau menaikkan segenap suara kita memuji namanya yang dahsyat. Mari buat Jesse dan Sinerjak yang di rumah, kita juga mau memuji namanya. Sorakan haleluya, haleluya. Sembah Dia, sembah Yesus tinggi. Haleluya. Ya Yesus Tuhan, hanya padamu Bapa. Ya Yesus, hanya Engkau Tuhan penolong dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau Bapa. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari saya sambil angkat tangan katakan, Yesus, Ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jesir dan Sinerjak dan singer sendiri katakan, Yesus, Padamu berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. bisa beri tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari dari awal katakan, Kau Tuhan penolong. Kau Tuhan
rasakan. Kau bukan batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Nyatakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Nyatakan Yesus padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas. Mari dengan iman katakan, Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Nyatakan ku percaya padamu. Mari saya sambil angkat tangan, kita mau katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sambil angkat tangan katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Nyatakan, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kalau kami ada, itu karena semata-mata hanya kasih karunia-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir atas kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau menginginkan kami lebih untuk menggenapi setiap rencana-Mu atas kehidupan kami.
Dan siang ini Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan hidup kami, untuk kami diperlengkapi lebih lagi. Biarlah pengurapan daripada-Mu turun atas kehidupan kami semua di tempat ini, maupun yang saat ini tengah bersama-sama kami melalui online. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang tolong kami, untuk kami boleh memahami, untuk kami boleh mengerti, dan terlebih lagi untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, just your Synergia. Shalom. Shalom. Wow, penuh sukacita hari ini. Tetap semangat. Antusias. Sebuah keterampilan baru yang ada di hari-hari ini, efek dari pandemi. Sepertinya kita sudah mulai terbiasa dengan permainan tebak wajah gitu, karena semua pakai masker. Kan hanya kelihatan matanya. Dan yang lebih lagi kita mulai terbiasa dengan tebak ekspresi. Bisa lihat kanan kirinya dan kasih senyum terbaiknya. Coba lihat matanya makin segaris atau makin belok. Ya. Hari ini hari yang spesial, sharing yang spesial. Bisa pastikan kanan kiri kita kenal. Kalau nggak kenal, coba untuk diajak berkenalan gitu. Sebelum kita membahas single, tentunya izinkan kakak bertanya, apakah semua yang ada di sini berstatus single, kecuali suami saya di belakang? Bisa angkat tangan yang status single, supaya nanti di akhir firman kita bisa berdoa loh buat pasangan hidup masing-masing. Yang in relationship katanya. Adakah? Oh, harus segera didoain itu supaya segera menikah gitu. Kan kata Kogun gak boleh lama-lama kan kemarin. Pertanyaan kedua, pastikan kita semua di sini sepakat bahwa ada syarat dan ketentuan yang berlaku dengan pacaran. Masih ingat? Kita punya syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang pertama pastinya harus lawan jenis. Yang kedua pastinya pilih dengan hati-hati. Jangan seperti ambil kucing di dalam karung gitu. Dan yang terakhir, tujuannya harus menuju kepada pernikahan. Jadi, ketika teman-teman tidak memenuhi salah satu atau salah dua ketentuan yang berlaku di atas tadi, saya menyarankan cuma bilang, jangan coba-coba. Oh, jangan coba-coba. Bisa lihat kanan kiri, katakan, jangan coba-coba. Supaya nyantol gitu loh. Kalau nggak ngikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, pastikan kita nggak coba-coba. Oke, hari ini saya dikasih tema. Ternyata kelihatan nggak itu? Kelihatan kan? Single myth and facts. Yang pertama, apa sih mitos dari single? Yang pertama, next. Ya, kata orang, kalau single itu kelamaan, apalagi yang singlenya terlalu lama, biasanya mereka adalah orang-orang yang kesepian. Kemana-mana selalu sendiri, ngapa-ngapain sendiri, gak ada temen, gak ada gandengan. Apalagi yang kelamaan jomblonya sering menemui pertanyaan ini, kalian gak kesepian? Nah, kalau yang ditanya wanita, saya wanita, seringnya kan dibawa ke perasaan, hai wanita-wanita yang ingin dimengerti gitu. Hari ini kita sedikit berpuitis ria, kan single. Hai wanita yang sedikit, yang selalu ingin dimengerti, biasanya
wanita kalau sudah ditanya itu, terus dibawa ke perasaan dalam tuh rasanya. Terus apa yang dia lakukan? Perasaannya kayak diaduk-aduk gitu ya. Kalau kayak kita lagi makan batagor, kan mesti dicampur, diaduk-aduk sama sambal kacangnya. Terus kalau batagornya dimasukin ke plastik, seringnya diaduk-aduk dulu biar tercampur. Nah itu rasanya. Begitukah wanita? Itu mitos. Kan kita lagi bicara mitos. Nah, seringkali nyeseknya lagi, ketika kita masuk dalam lingkaran mitos ini, seringkali kita terjebak dengan solusi yang paling instan. Tetapi malah makin bikin kita punya masalah baru. Apa itu? Malming dan Malming yang tak ada teman tadi katanya. Ini kita bicara mitos ya. Malming yang gak ada teman tadi, hari-hari yang serasa sepi, chat yang kayaknya nggak dalam gitu karena tidak ada pasangan, katanya tentunya akan menghabiskan waktu buat wanita untuk lebih enak aku nonton drakor gitu ya, yang berkepanjangan, terus apalagi kalau ceritanya itu mengharu biru, bikin termehek-mehek gitu. Kayaknya perasaannya wanita ikut terbawa ke dalamnya, terus begitu banyak tokoh-tokohnya yang ya kan itu vitamin Kak buat pemandangan, kan menyenangkan gitu ya, seru gitu loh, jadi matanya lebih bercahaya gitu. Hati-hati, biasanya kalau sudah begitu wanita-wanita akan makin terbawa suasana, makin termehek-mehek, perasaannya dibawa kemana-mana. Tiba-tiba ada yang nanya, sudah punya pacar belum? Wah, lebih lagi, lebih dalam. Dan hai laki-laki, di sini masih ada laki-laki kan? Hai laki-laki, hari ini kita sedikit bicara tentang biologi gitu. Semua pasti menerima pelajaran biologi dan semua laki-laki yang bertumbuh dewasa pasti tahu proses pembentukan sperma itu 48 jam. Betul? Dan hati-hati, ketika kita membawa dan terbawa suasana yang tadi katanya sepi, yang tadi katanya lonely, yang tadi katanya merasa sendiri, pastikan, karena itu kan hal yang alami, proses alami ini. Secara saintis ini memang ada, bahwa harus ada pengeluaran sperma. Hari ini kakak bicara secara detail, ini normal, normally. Tapi dengan alasan yang sangat ilmiah, jangan sekali-kali tergoda dengan iklan porno yang tinggal sekali pencet. Apalagi melakukan onani. Ini bukan solusi single, bukan. Justru ini akan menjerat kita makin masuk ke dalam sebuah masalah yang baru. Enggak sekedar masalah teman-teman, justru ini makin membawa kita masuk untuk tidak menyenangkan hati Tuhan. Jadi jangan coba-coba, jangan coba-coba, susah melepasnya. Pastikan kita lari, bahkan dari semua yang berhubungan dengan hal-hal yang membuat kita terhubung dengan itu. Karena sebenarnya faktanya itu di Ulangan 31 ayat 8 kita enggak pernah sendirian. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hidup ini kita yang tentuin,
kita yang putusin. Hari ini kita mau merasa sendiri, apa hari ini kita merasa kita bersama Allah yang hidup, yang akan senantiasa menyertai kita dan mendampingi kita. Kita yang akan menentukan siapa yang mendekat dan siapa yang akan menjauh dari kita. Kita yang akan menentukan komunitas mana di mana kita bisa masuk di dalamnya, atau komunitas yang mana yang sebenarnya harus kita hentikan. Seperti sharingnya Matthew kemarin di Kul. Itu keputusan kita, teman-teman. Kalau single itu bicara tentang sendiri, tentang lonely, tapi hari ini kita tahu bahwa kita gak pernah sendiri. Itu faktanya. Jadi masuklah dalam komunitas yang benar. Karena itu gak pernah membawamu dalam kesepian. Lakukan banyak kegiatan yang positif. Yang kedua, single identik dengan menyedihkan. Kalau kita melihat dunia mengatakan katanya single itu orang yang perlu dikasihani. Sering kita pasang-pasangkan, sering kita coba comblangin supaya dapat pasangan gitu. Perlu dikasihani. Itu single. Itu mitosnya. Apakah faktanya? Faktanya di Yohanes 15 ayat 9 bahwa kita adalah orang yang dikasihi. Kita bukan orang yang perlu dikasihani. Karena kita adalah orang yang dikasihi. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Yang ngerasa bahwa Allah mengasihi kita, kasih dong simbol hati gitu, atau lope-lope begini. Yang yakin Allah itu mengasihi kita. Kita adalah orang yang dikasihi, bukan orang yang perlu dikasihani. Dasar kasih kemarin disampaikan di Yohanes 3 ayat 16 oleh Karani. Give, not take and give. Dasar kasih itu memberi. Dasar kasih itu bukan meminta dan memberi. Jangan lupa. Ini latihannya kita. Jadi nanti kalau kita punya pasangan, kita sudah ngerti bahwa dasar kasih kita di Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia merelakan memberikan apa? Nyawanya. Itu kasih, dasar kasih kita itu bukan take and give. Bukan aku tuntut kamu dan kamu mesti kasih aku, enggak. Tapi kasih kita adalah kasih yang memberi. Mitos yang ketiga, membosankan. Single itu enggak enak, membosankan lah. Gak bisa bikin hal-hal yang seru, gak bisa cekakakan berdua gitu, gak bisa bikin hal yang membuat hati berflower-flower gitu, berbunga-bunga. Single tuh itu mitosnya, mitos. Faktanya, justru ketika kita ada di dalam komunitas yang positif, ketika kita ada di komunitas yang benar, pastikan kita akan melakukan banyak hal yang keseruan. Kita tanya tim musik. Hai tim musik. Hari ini apakah bermain musik satu tim itu sesuatu hal yang menyenangkan? Wow. Menyenangkan. Kita tanya acara Jesi Sinergi bersama Bang Pino dan Ohmena. Pasti akan ada bunga di dalamnya. Maksudnya Kak Bunga. Atau ketika lagi membahas acara Camp 2K diiringi berbalas pantun dengan Kak Uli,
Pasti penuh story yang penuh kupu-kupu di story IG-nya gitu. Jadi mitos yang mengatakan bahwa single itu membosankan, dipastikan kita bisa melakukan banyak hal, goes bareng, jalan bareng, sambil kita sharing hidup kita, berbagi tentang apa yang Tuhan kerjakan melalui kehidupan kita. Pastikan semua di tempat ini masuklah lebih dalam di komunitas kita. Yang gak ngapa-ngapain, yang punya banyak waktu luang, yang punya banyak waktu untuk rebahan, hari ini hubungin Bang Pino, Kak Uli, Oh Mena. Ayo, masih banyak hal yang perlu kita kerjakan. Masih banyak hal yang perlu kita lakukan. Hai tim musik, masih butuh orang. Hai pastoral, masih perlu orang. Tadi di Raya 2 sampai ada yang tidak bisa menyambut karena gak ada orang. Karena semuanya melayani. Seandainya semua pastoralnya jadi pastoral semua. Jadi pemerhati semua. Wow, keren. Yang keempat, mitosnya takut berkomitmen. Beberapa dari orang sering bilang gini, oh dia itu mah gak pacaran-pacaran itu karena gak mau komitmen. Gak mau menjalin sebuah hubungan yang lebih dalam, harus terhubung satu sama lain, atau karena mungkin susah move on, terus timbul trauma. 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu kita tahu bahwa faktanya, kata Judika gitu, proses pacaran itu menuju pernikahan, bukan menunda perpisahan. Nanti cari lagunya ya. Jadi proses pacaran itu menuju pernikahan, bukan menunda perpisahan. Pastikan ini yang kita pegang. Kita bukan takut untuk berkomitmen, tapi justru kita mempersiapkan diri untuk punya komitmen. Karena ketika kita memasuki proses pacaran, kita tahu itu menuju pernikahan, menuju hal yang menjadi desainnya Tuhan, yang menjadi idenya Tuhan. Dan kita tidak menunda perpisahan, cuma nyambung, putus nyambung, enggak gitu. Itu faktanya. Dan yang terakhir, ini baru mitos, tenang aja, masih panjang. Yang terakhir, biasanya kalau single itu mitosnya itu karena enggak laku-laku. Jadi mesti perlu sale gitu ya, diskon gede-gedean, obral gede-gedean karena enggak laku-laku. Hari ini kita mau tahu di Yesaya 43 ayat 4, ini faktanya bahwa oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita bukan gak laku teman-teman. Kita nggak perlu sale, kita nggak perlu obra yang sangat disukai kaum mama-mama katanya. Apalagi kalau sudah terpampang jelas itu 50%, 70%. Wow, menyenangkan ini untuk jalan-jalan. Tapi kita dikatakan Tuhan bukan sekedar berharga, tapi mulia. Kita lebih dari kata berharga. Kita mulia, jangan minder, jangan berasa enggak laku. Hari ini saya cuma mau bicara, akhirnya saya membuka, sebenarnya saya Betty gitu ya umurnya, tapi ternyata tidak Betty juga. Kalau di 20 tahun yang lalu, kira-kira umur 25 tahun itu mungkin dunia sudah mengatakan perawan tua gitu ya. Gak pernah punya pacar gitu kan, kesannya gak laku gitu.
di saat yang lain sudah menikah. Tapi itu tidak membuat kita harusnya minder. Kalau sekarang mungkin umur 30 kali ya, masih hal yang wajar. 35 juga masih hal yang wajar. Normal kata dunia. Gak tahu apakah sekarang kemajuan jadi pacarannya makin maju gitu, nikahnya makin ke depan, kan gak gitu ya. Itu katanya efek pandemi. Survei membuktikan pernikahan dini makin besar gara-gara pandemi. Tapi itu tidak berlaku buat kita kan. Oke, faktanya kita lebih berharga. Jangan minder, jangan berasa gak laku karena kita bukan barang jualan. Tadi dikatakan kita berharga dan mulia. Kita bukan barang dagangan, kita bukan barang jualan, tetapi kita spesial. Bisa dengar kanan kiri katakan spesial. Spesial. Kita itu spesial. Kenapa? Hidup kita itu sebenarnya menarik. Tapi ada syaratnya kenapa kita bisa menarik. Kalau kita mengizinkan kreativitas Tuhan bekerja atas hidup kita. Hidup kita akan menarik ketika kita mengizinkan kreativitas Tuhan itu berkarya atas hidup kita. Allah itu sumber kreativitas. Dia mengerjakan kreativitas di dalam hidup kakak enggak sama dengan teman-teman semua. Satu demi satu itu akan dibentuk dan dibuat sekreatif mungkin. Sehingga kenyataannya sampai hari ini sudah berapa jumlah penduduk di dunia ini dan tidak ada satupun yang sama. Itu membuktikan Allah kita sangat kreatif. Jadi pastikan hidup kita menarik. Hal yang kita alami sebagai seorang single, ini kan kita itu sebenarnya hari-hari ini dikelilingi netizen gitu ya. Banyak netizen di sekeliling kita gitu, lagi memantau kita. Jadi pastikan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bahkan apa yang dilakukan jempol kita, itu menunjukkan kreativitas Allah sedang bekerja di dalam setiap hidup kita. Amin. So, jangan coba-coba membuat lawan jenis kita jatuh cinta, karena itu enggak tahan lama. Tapi buat mereka untuk siap bangun cinta, karena itu akan membawa kita kepada pernikahan. Siapa yang setuju? Gak perlu coba-coba buat lawan jenis kita itu jatuh cinta sama kita. Saya pernah tahu satu buah lagu gitu ya. Lebih baik bangun cinta daripada jatuh cinta. Terus saya bilang ini benar juga ya. Kemarin kan Ko Simpson sampai ini nih kan. Jangan jadi kayak Yakub yang karena jatuh cinta sama pandangan pertama, bahkan apapun dia kerjakan untuk menempuhnya, tapi dia tidak membawa ke sebuah pernikahan yang menjadi desainnya Tuhan. Jadilah kayak Ishak. Ishak enggak jatuh cinta dari pandangan pertama kan? Ribka dipilih bukan karena Ishak yang jatuh cinta loh, tapi Ishak bangun cintanya sama Ribka. So, apa yang mesti kita lakukan sebagai seorang single? Cepat aja. Yang pertama, pertanyaannya, siapa yang mau cari pasangan anak Tuhan? Siapa yang rindu kalau nanti aku punya pasangan hidup itu anak Tuhan? Siapa yang punya mimpi begini? Aku akan jadikan dia anak Tuhan. Jadi berbeda pun enggak apa-apa. Enggak kan? Kalau dia sudah jadi istriku, kalau dia sudah jadi suamiku, pasti semua menginginkan dia anak Tuhan. Jadi, kalau mau cari pasangan anak Tuhan, fokuslah jadi anak
Tuhan. Kalau mau pasangan yang cinta Tuhan, cintalah sama Tuhan. Karena Allah gak pernah kasih anaknya, itu sesuatu yang berbeda sama kita. Masa sih anak kesayangannya Tuhan dikasih sesuatu yang bukan yang terbaik? Kita tahu Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik. Bahkan nyawa anaknya sendiri aja diberikan untuk manusia. Apalagi cuma masalah pasangan hidup. Kalau nyawa dia kasih, pasangan hidup pasti dikasih. Hanya orang-orang tertentu yang diberi karunia untuk hidup single. Tapi kalau kita nggak diberi karunia untuk hidup single, percayalah, Allah siapkan buat kita. Allah sediakan itu buat kita. Tapi hari ini Allah mau fokus jadi anak Tuhan. Hidup kita sudah ditentukan kan? Dalam Roma 8 ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kalau kita mau dapat pasangan hidup yang nanti akan menyenangkan hati Tuhan dan akhirnya membahagiakan hidup kita, pastikan kita menjadi orang yang sudah ditentukan itu dipanggil dan hidup benar. Karena ketika kita hidup benar, Allah akan memuliakan hidup kita. Jangan dibalik. Tuhan, aku mau punya pasangan hidup yang bisa membimbingku, bisa menolongku untuk cinta Tuhan. Aku setengah-setengah aja saat ini. Gak gitu teman-teman. Fokus sama Tuhan. Fokus untuk jadi anak Tuhan, seperti itulah yang kita mau dengan pasangan hidup kita. Dan Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Fokus jadi anak Tuhan, kejar kekudusan. Bangkit berjuang untuk tetap melakukan itu. Gak perlu takut karena Allah menyertai kita. Yang katanya darah muda pasti punya semangat. Apapun yang terjadi di sekitar kita, ketika kita tahu itu akan membawa kita kepada kebinasaan, itu akan membawa kita kepada dosa, lari teman-teman. Jangan diam di tempat. Itu yang Yusuf ajarkan kan? Gak ada cara lain, lari. Jangan mencoba untuk masih setengah-setengah, tanggung-tanggung, tinggalkan sisa dan jejak. Karena Roma 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, pastikan ini nyantol di pikiran kita, kita adalah milik Tuhan. Pastikan hidup kita, hidup untuk Tuhan. Terus ngapain kalau aku udah fokus sama Tuhan? Aku lakukan banyak hal untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk yang jadi yang terbaik bagi Tuhan. Aku habis-habisan untuk Tuhan. Jangan lupa doain pasangan hidup dari sekarang. Biar kita makin melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, peka sama Tuhan. Jangan-jangan sebenarnya dia ada di sekitar kita yang gak pernah kita sadari. Yang kita gak ngeh bahwa yang terbaik itu disiapkan Tuhan. Nanti dia ada di sekitar kita, pernah bersama kita, pernah kita kenal, ternyata bertemu kembali, itu sesuatu hal yang gak mungkin. Sehingga kita ngerti sebenarnya dia disiapkan Tuhan. Yang ketiga, sudah fokus sama Tuhan, roh kita sudah kuat, kita tetap berdoa, jangan lupa untuk mengupgrade diri.
tubuh itu perlu dirawat. Pandemi ini membuat kita manja alias mandi jarang. Tubuh itu perlu dirawat, teman-teman. Kasihan kan kalau sekarang makan gak teratur gitu, nanti pasangan hidup kita cuma bagian untuk ngurusi kita karena lambungnya sering kambuh, kan kasihan. Dia dapat sisa loh. Kalau hari ini kita nggak mau mengatur pola hidup kita, mukanya sih jarang dibersihin, tiba-tiba ada putih-putih di mana-mana. Lah kasihan kan? Jadi pasangan hidup kita tuh dapat sisanya aja. Padahal Allah itu berikan yang terbaik, itu kan Allah memberikan contoh, teladan. Allah itu sama siapa aja berikan yang terbaik loh. Gimana kalau kita sama siapa aja berikan yang terbaik? Rapi, kebiasaan berpakaian, apalagi sekarang ya kuliah-kuliah sekarang ada beberapa harus ada ketentuannya untuk berpakaian seperti pakaian kerja loh, itu disiapkan dari hari ini kan. Ketika nanti dia sudah berprofesi, ketika dia masuk di lingkungan kerja, dia akan menunjukkan identitas pendidikannya. Itu dunia pendidikan aja menyiapkan seperti ini. Ada beberapa kan, ketika mata kuliah tertentu nggak boleh pakai kaos oblong, harus mesti pakai baju yang rapi seperti layaknya orang mau kerja. Oh, dunia pendidikan aja menyiapkan, apalagi kita. Buat pasangan hidup kita, siapkan yang terbaik. Kondisi fisik kita, tubuh kita, walaupun tubuh yang cantik, tanpa jiwa yang menarik, seperti mobil tanpa bensin. Cuma bisa dilihat, gak diapa-apain, tapi dia gak bisa ngapa-ngapain juga. Ya. Upgrade dong jiwa kita, upgrade pikiran kita, upgrade kapasitas kita, upgrade pendidikan kita. Dia itu sumber hikmat dan pengetahuan. Jadi upgrade itu. Yang hari-hari ini lagi mengembangkan hobi, kembangkan itu. Aku lagi hobi bikin kue, aku lagi hobi memasak. Masak nanti pasangan hidup kita cuma dapatnya Indomie setiap hari. Belajar dong goreng telur. Belajar dong untuk masak nasi. Walaupun nanti gini, kita kan tinggal pesan makan ya online. Apakah kita tidak akan berikan yang terbaik untuk pasangan hidup kita? Hei cowok-cowok, ini lagi tidak bicara tentang cewek saja. Belajar dong hari ini untuk pegang palu. Masa kita nanti untuk pasang paku istrinya yang masang gitu, karena aku gak pernah pegang palu. Gak ngerti gitu caranya, tiba-tiba ada yang bocor gitu kan tinggal panggil tukang. Nah kalau bocornya jam 12 malam, tukang mana yang akan datang? Kembangkan setiap kapasitas kita, siapkan diri kita untuk jadi pasangan yang terbaik. Pasangan yang nanti akan menjadi bagian yang terbaik, siapkan diri. Dan kembangkan karakter kita. Menjadi seperti apa engkau nanti, teman-teman nanti, sebagai seorang istri atau suami, itu bukan ditentukan di hari pernikahanmu, tapi ditentukan dari hari ini. Menjadi seperti apa kita nanti? Jadi seorang suami seperti apa, jadi seorang istri seperti apa. Itu bukan ditentukan di hari pemberkatan kita, tapi ditentukan dari hari ini. Semakin lebih dini kita menyiapkan diri, kita akan menjadi pasangan yang luar biasa. Dan ketika kita menjadi pasangan yang luar biasa, Allah akan berikan kita pasangan yang biasa-biasa saja. No, Dia akan sediakan pasangan yang luar biasa buat hidup kita. Jadi
Di Filipi 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadilah bintang, itu yang Allah mau. Dan Allah akan berikan bintang pula buat setiap teman-teman. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik buat Allah kita. Jadilah anak-anak kesayangannya, dan Dia akan berikan anak-anak kesayangannya buat kita pula. Jangan, ketika kondisi dunia ini yang serba susah aku berdiri di kebenaran. Susah aku berjalan di dalam firman ketika begitu banyak godaan dan rintangan di depan kita. Ingatlah, ini sudah zaman ini sudah ada di firman. Zaman susah ini sudah ada di firman. Kalau kita baca di 2 Timotius 3, akan diceritakan kondisi manusia zaman sekarang. Bahkan yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Pastikan kita anak-anak yang mau diajar tapi mau mengenal kebenaran, karena kita melakukan kebenaran itu sendiri. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Amin. Ini aku Tuhan. Semua yang ada pada diriku adalah milik Engkau. Dan siang hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan itu kepadamu. Segala suka dan duka, segala penyesalan dan kebanggaan, segala hasrat dan harapan, segala masa depan dan rencanaku ini kuserahkan kepadamu Tuhan. Karena aku adalah milik-Mu Tuhan. Karena aku mau jadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Dan pengharapan, Yes Tuhan. suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu,
berikan hidupmu buat Tuhan. Berdoa siang hari ini. Biar Tuhan siapkan pasangan hidup yang terbaik, yang akan membawa kita makin melekat sama Tuhan, yang akan membawa hidup kita makin berkenan sama Tuhan, yang akan membuat kita bersinar seperti bintang-bintang. Angkat tanganmu dan berikan hidupmu buat Allah Ini kami Tuhan, kami adalah single yang berharga di mata Tuhan. Kami adalah single yang mulia di mata Tuhan. Kami adalah single yang selalu disertai Tuhan. Kami adalah single yang punya kehidupan yang menyenangkan di hati Tuhan. Karena kami punya hidup yang tidak membosankan. Karena kami punya hidup yang tidak menyedihkan. Kami penuh sukacita karena sukacitamu melimpah atas hidup kami. Dan siang hari ini kami berikan hidup kami. Kami berikan diri kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang akan Engkau perbaharui dari hari ke hari. Kami tahu Tuhan, kami akan lewati proses ini sehingga kemuliaan-Mu nyata atas kehidupan kami. Kami memberkati setiap studi anak-anak-Mu. Kami memberkati Tuhan setiap pekerjaan anak-anak-Mu. Apapun yang dikerjakan dan dilakukan itu berhasil karena Engkau. Bahkan di setiap pendidikannya Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau akan limpahkan hikmat-Mu, kepandaian-Mu, pengetahuan-Mu 10 kali lipat dari apa yang ada di dunia ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau akan pakai setiap anak-anak-Mu di dalam setiap talenta-talenta mereka, pendidikan mereka, keterampilan mereka, kemampuan mereka, dan nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan kami boleh menjadi single-single yang menarik karena Allah hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati, kami siapkan jiwa, kami siapkan pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh terima berkat daripada-Mu. Dan saat ini terimalah berkat dari kasih Tuhan Bapa kita, yang akan membawa kita kepada pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus Kristus, dan membawa hidup kita penuh dengan kasih karunia Allah yang akan terus-menerus ada di dalam kehidupan kita, dan kita tinggal di dalam tuntunan Roh Kudus yang akan menyertai kita, yang akan menolong hidup kita, yang akan memimpin kita, sehingga hidup kita akan bersinar seperti bintang-bintang, dan hidup kita akan penuh dengan kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan, kuasa Allah nyata, kedahsyatan
teman-teman kita mau sama-sama ucapin makasih dulu ke Ciweni. Dalam hitungan 1, 2, 3. Terima kasih Ciweni, Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan siapa tahu mau lagi? Ciweni. Oke, sebelum pulang nih, kita tuh kedatangan jemaat baru. Bisa berdiri? Ya. Gak apa-apa bisa berdiri. Yuk. You are my brother keeper. Bisa dikasih salam dari kanan kirinya. We are brother and sister in Christ. Oh ya, pakai jangan salaman ya kayak gini. You are my sister keeper. We are brother and sister in Christ. That's family. Selamat datang Caca, Tuhan Yesus memberkati. Oke, jadi sekian ibadah Jesi dan Sinergi tanggal 27 Maret 2021. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.